Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah materi-materi yang akan dipelajari pada semester 1 untuk pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi yang akan kita bahas hari ini mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kekuasaan merupakan hal yang tidak asing lagi. Tapi, apa sebenarnya kekuasaan itu? Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Kekuasaan yang akan kita bahas pada materi ini berkaitan dengan kekuasaan negara. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, ada istilah yang namanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan berarti kekuasaan negara dibagi ke dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan karena akan membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Kenapa harus ada pembagian kekuasaan? Karena dalam sebuah praktik ketatanegaraan, terkadang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Nah, untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya pembagian kekuasaan, agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan, menurut Montesquieu, kekuasaan negara terbagi menjadi: yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Untuk lebih jelasnya, pembagian kekuasaan secara horizontal terdiri dari: yang pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kedua, kekuasaan eksekutif,
yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang keempat, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintah daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, baik pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Nah, itulah materi mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Penjelasan hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.